channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Musa dituduh membunuh Nabi Harun. Kisah Bani Israel menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan As-Sadi dari Abu Malik dan Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang di antara para sahabat Rasulullah. Ibnu Katsir dalam Qisyasul Anbiya atau kisah para nabi mengutip hadis tersebut. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu, datanglah engkau bersamanya ke sebuah gunung yang begini dan begini. Nabi Musa dan Harun pun pergi menuju gunung yang dimaksud, hingga keduanya sampai pada sebatang pohon yang tidak ada satu pohon pun. Pernah dilihat seperti pohon itu. Tanpa diduga, di bawahnya terdapat bangunan rumah, ranjang berkasur, dan aroma wangi. Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, tidurlah di atasnya. Nabi Harun berkata, sesungguhnya aku takut jika pemilik rumah ini datang lalu ia marah kepadaku. Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun, jangan takut, akulah yang menjamin dirimu terhadap pemilik rumah ini. Tidurlah segera. Nabi Harun berkata, tidak, engkau harus tidur bersamaku. Dengan demikian, jika pemilik rumah ini datang dalam keadaan marah, kita berdua akan dimarahi bersama-sama. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa tidur, saat itulah kematian menjemput Nabi Harun. Ketika Nabi Harun menyadari apa yang terjadi, beliau berkata, hai Musa, engkau telah memperdayaiku. Setelah Nabi Harun wafat, rumah itu pun terangkat. Pohon juga bergerak dan kasur pun terangkat ke atas, membawa jasad Nabi Harun ke langit. Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan sendirian, tidak bersama Nabi Harun, mereka berkata, sungguh Musa telah membunuh Harun. Musa merasa dengki kepada Harun karena kecintaan Bani Israel kepada Harun. Mereka menganggap Nabi Harun lebih memahami perasaan mereka daripada Nabi Musa. Nabi Harun juga lebih lunak sikapnya kepada mereka daripada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Nabi Musa, beliau berkata kepada mereka, sungguh celaka kalian, Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat kalau aku telah membunuhnya? Ketika tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh Bani Israel, Nabi Musa segera mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran perkataannya. Tidak berapa lama kemudian, kasur yang menjadi tempat Nabi Harun mengembuskan nafas terakhirnya itu pun turun, sehingga mereka dapat menyaksikan Nabi Harun di atas kasur yang terletak di antara langit dan bumi. Nama Nabi Harun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali, dan kisahnya selalu disebutkan bersama Nabi Musa. Sebenarnya ada satu lagi penyebutan kata Harun, yakni di surah Maryam ayat ke-28. Akan tetapi, masih ada perdebatan terkait hal tersebut. Sebagian menyatakan ia adalah Nabi Harun, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa itu merupakan orang lain yang hidup pada zaman Maryam, ibu Nabi Isa, dalam Al-Quran surah Taha ayat 29-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kedudukan Nabi Harun. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun. Sorprak, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Quran Surat Taha, ayat 29-32. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Kala bayi Nabi Musa dihanyutkan oleh sang ibu ke dalam sungai Nil di Mesir, hingga ditemukan oleh Raja Firaun beserta istri, Siti Asyah. Nabi Harun sudah menginjak usia 1 tahun. Alasan tersebut kemudian dipakai oleh sang ibu kala mendapatkan kesempatan untuk menyusui bayi Musa yang sudah diangkat sebagai anak oleh Raja Firaun dan istri
lantaran memiliki putra dan perlu dirawat pula istri. Firaun akhirnya mempersilahkan dirinya untuk membawa pulang bayi Musa dan disusui di rumah sendiri. Kisah kehidupan Nabi Harun tidak terlepas dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kelebihan yang dimiliki Nabi Harun adalah fasih dalam berbicara. Cara berbicaranya sangat lembut, tenang dan mudah dipahami. Ia juga pandai dalam menata perkataan, sehingga orang senang berbincang-bincang dengannya. Dalam menjalani dakwah, Nabi Harun terkenal dengan kepintarannya saat berbicara. Hal itu dianggap sebagai salah satu pelengkap bagi petualangan yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menyampaikan ajarannya, termasuk di antaranya ialah saat Nabi Musa menghadapi Raja Firaun dan harus meladeni para penyihir Mesir. Disinilah peran yang ditunjukkan oleh Nabi Harun. Peran lainnya yakni ketika Nabi Musa membawa kaum Bani Israel keluar dari negara tersebut, kemudian menyeberang ke Sinai, serta saat mengalami kesulitan untuk hidup di daerah padang pasir tersebut. Itulah kisah Nabi Musa yang dituduh membunuh Nabi Harun oleh kaum Bani Israel. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen